Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid saha pandemen mriki to mirsani wonten pundi kemawon wonten ing kalodhangan menika kita badhe ngrembak babagan aksara Jawa. Pramila saderengipun kula panjenengan midhangetaken sinau sareng-sareng babagan aksara Jawa. Sumangga kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca bismillah pasinaon wonten ing wekdal menika saged kalampahan kanthi lancar boten wonten alangan satunggal menapa. Ya murid-murid wonten aksara Jawa menika aksara asli saking Jawa. Kula panjenengan kedah bangga alias harus bangga dengan hasil dari warisan leluhur kita yang mana di Jepang, Korea, Thailand itu semuanya mempunyai huruf khas. Maka di Indonesia khususnya di Jawa kita mempunyai aksara Jawa yang harus kita lestarikan, yang harus kita pelajari dan jangan sampai hilang. Nanti hilang iman-iman sekali. Ini sekarang sedang digalakkan untuk pelestariannya. Nah, langsung saja murid-murid, di sini ada aksara Jawa Nglegena, ada 20 ya. Bono Coroko, Doto Sawala, Padha Jayanya, Maga Bathanga. Nah, nanti di atas ini akan Pak Dian berikan link bagaimana membedakan huruf-huruf ini. Karena ada yang sama, yang harus dibedakan karena memang ada yang hampir mirip. Ini kuncinya silahkan dihafalkan nanti biar bisa untuk membaca atau menulis. Nah, catatan dari Pak Dian, ho. Jadi huruf pertama tadi, ho, ini. Hurufnya seperti ini, atau bisa dilihat di catatanmu, ini ho. Ini ada kalanya dibaca HA atau ho, atau ada kala dibaca A atau O. Aku, nah itu A-nya menggunakan ho. Ini Pak Dian kasih contoh. Nah, sebelum ke contoh, ini yang kedua, ketika kita menulis aksara Jawa itu dirangkap, digabung tanpa let atau spasi. Yang catatan yang ketiga, cara macane, jadi untuk membaca kita dipisah saben tembung. Jadi kita beri spasi untuk translate ke Latin. Ini contohnya. Ini huruf ho, ini huruf no, ini huruf bo, ini huruf yo, ini huruf mo, dan ini huruf ro. Maka di sini dibaca ono boyo moro. Ho di sini ho yang HA tadi berubah menjadi O. Dan ada spasinya, ono spasi boyo spasi moro. Ini gampang. Murid-murid tinggal mengingat-ingat kalau menulis aksara Jawa tidak ada spasinya, tapi ketika mentranslatekan silahkan diberi spasi. Nah, murid-murid kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di poin B di sini Pak Dian tuliskan sandangan. Ya, sandangan yang pertama letaknya di atas ya murid-murid. Ini. Ya, letaknya di atas ya murid-murid. Ini terus pengaplikasiannya lihat. Ini di atas. Jadi kalau ada aksara yang atasnya ada bulatan kecil seperti ini disebut ulu, maka akan dibaca I. Nah, ini contohnya. I, ki, si, ti. Kalau ditulis I, ki, si, ti. Kesimpulannya berarti ini huruf apa saja kalau diberi ulu di atasnya akan berbunyi I. Ho dikasih ulu yang tadinya HA atau A menjadi HI atau ini dibaca I. Po jadi ki, so jadi si,
to menjadi di ketika di atasnya dikasih wulu kecil seperti ini maka mengubah yang tadinya ini contohnya mogo botongo ini menjadi migi bitingi kalau dikasih wulu. Jadi yang tadinya A atau O menjadi I ketika di atasnya ditaruh sandangan seperti ini. Ya, lanjut murid-murid yang kedua. Yang kedua ini sandangan suku ya murid-murid. Letaknya di bawah ini. Bisa dilihat ini gatuk dengan huruf. Ini gatuk dengan huruf ya murid-murid ya. Ini kalau ada yang seperti ini maka ini akan berbunyi U. Jadi yang seperti ini akan berbunyi U semua. Tuku buku. Maka to di suku digatuk seperti panci di bawah itu menjadi tu. Ini ku buku. Jadi Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya ini diberi suku menjadi Hunu Curuku Dutu Suwulu dan seterusnya ya. Suku ini akan menjadi U. Kalau yang ini letaknya di depan dan di belakang ini mengapit namanya taling tarung. Yang prakteknya seperti ini. Taling di depan, tarung di belakangnya, dan huruf ini huruf so, SA. Tetapi kalau ketika di depan dan di belakangnya ada seperti ini seperti M, ini seperti angka 2 ini M ada cagae, ini angka 2 ini diapit seperti ini maka akan menjadi O. So, to. Tidak ada masalah ya tiga ini. Ya, sebelum kita lanjutkan ke nomor 4, ini ada soal, silakan dikerjakan, boleh melihat catatan. Dodo lagi turu. Dodo itu nama orang. Dodo lagi turu. Silahkan boleh lihat catatan, ditulis kira-kira piye jawabannya. Dari sekarang silahkan tulis. Pause dulu. Ya, mari kita lanjutkan. Jawabannya Dodo lagi turu adalah ya tadi teori do pakai o maka kita gunakan taling. Kita gunakan taling. Terus sama tarung. Tarung do taling tarung. Dodo lagi turu. Ya. Siapa yang benar? Silahkan bertepuk tangan. Iya, berarti kalian sudah bisa ya menggunakan wulu, suku, dan taling tarung. Mari kita lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4, murid-murid ini agak sulit. Jadi harus diperhatikan benar-benar ini. Ini sudah diulang-ulang. Ini disebut sandangan taling. Maka sesuai dengan namanya, di sini E-nya dibaca E utawa E. Nah, yang miring ke kiri namanya E, yang miring ke kanan namanya E. Jadi tale E sesuai dengan namanya. Ini kita sebut taling dan bacanya E di sini dibaca E utawa E, tale E. Ini pepet sesuai dengan namanya ini dibaca ya. Jadi yang ini dibaca utawa yang ini E-nya berbunyi itu kita gunakan pepet sesuai dengan namanya. Kalau bunyinya kita gunakan tale sesuai dengan namanya tale taling atau E utawa Ini contohnya lele. Jadi di sini ya. Kita bunyinya maka menggunakan taling, letaknya di depan seperti ini. Ini lo ditaling menjadi le, ini lo ditaling menjadi le. Ini maka bunyinya lele. Nah ini murid-murid ini pepet sesuai dengan namanya maka ini kita membacanya ketika kalian membaca kok sego itu kan E-nya bacanya maka kalau bunyinya
E-nya itu kita membacanya E, maka gunakanlah pepet. Di sini kita letakkan di atasnya ya, di atas sini. Ya, tadi nek ulu kecil, nek ini lebih besar, maka ini disebut sego. Jadi so dipepet seperti ini, maka ini akan berbunyi se, dan di belakangnya kita baca go, sego. Maka ini berbunyi sego, itu ya murid-murid ya. Nah, yang ini tadi pepet e, nah ini tadi nulis sego, pepet, letaknya di atas. Oke. Nah, ini kalau yang ditaling tidak ada masalah karena huruf apa saja hono, coroko sampai ngo saja bisa ditaling. Kalau dipepet ini ada huruf yang tidak bisa dipepet. Nah, ini nomor 6. Nah, ini pengecualian ya murid-murid. Le. Nganggo ngolelet seperti ini. Ini dibaca le. Jadi yang seperti ini. Jadi aksara kalau kalian bilang ini ngoh yang ada badaknya seperti ini kita baca le. Contohnya sapi ini lemu-lemu, maka nulisnya sapi ne tadi pakai taling karena bunyinya e. Sapi ne le seperti ini. Huruf yang seperti ini dibaca le, mu, le. Nah, ini kemudian lemu. Nah, ini murid-murid nanti di suku ya bunyinya u. Jadi huruf seperti ini kita baca le, pengganti lo. Jadi kesimpulannya aksara yang lo, ro, jadi lo dan ro tidak boleh dipepet. Ya, murid-murid jadi bisa kita tuliskan seperti ini, loro, aksara loro tidak boleh dipepet. Jadi ini hukumnya haram. Tidak ada lo yang dipepet seperti ini. Ini hukumnya haram, tidak boleh di aturan aksara Jawa Pak Dian Corek, karena pada penulisan aksara Jawa tidak boleh lo dan ro dipepet. Maka ini Pak Dian Corek hukumnya haram ya, tidak boleh. Maka ketika mau menulis lo, kita menggunakan ngolelet seperti ini, prakteknya seperti ini. Lemu, lemu. Kalau ro kita gunakan untuk menulis re, kita gunakan pocerak seperti ini. Ini bacanya re. Ini misalnya Pak Dian menulis resi. Ini dibaca re, si. Nah, kita kasih ulu, kan berbunyi si. Resi. Jadi yang seperti ini dibaca re. Ya, murid-murid, itu saja mungkin yang harus kita perhatikan. Untuk yang pepet harus digatek tenan, ora ono rong huruf loro, lo dan ro tidak boleh dipepet. Kita gunakan ngolelet dan pocerak. Ngolelet adalah ngo yang ada badaknya, dan pocerak adalah po yang ada pancingnya. Diling-iling, ini dibaca re, le, ini dibaca re, pocerak sesuai dengan namanya ngolele, le, kita baca le. Itu pengganti lo pepet dan ro pepet. Nah, saiki sebelum kita melanjutkan, ini juga Pak Dian ada soal, silahkan dikerjakan. Ya, sebelum kita lanjut, agar kalian bisa mempraktekkan teori tadi, maka Pak Dian beri soal ya. Soalnya ini Pak Dian bacakan, silahkan ditulis, terus nanti dikerjakan, boleh lihat catatan ya. Le, la, rane, reno, reno, bude. Le, la, rane, reno, reno, bude. Pause dulu. Tadi ya, le, la, rane, reno, reno, bude. Pause dulu, silakan dikerjakan agar bisa langsung mempraktekkan teori tadi. Ya, sudah. Mari kita cocokkan ya, murid-murid. Lelarane berarti le. Kita gunakan ngolelet. Ngolelet itu, nah, le, la, lelarane, maka kita gunakan taling. Lelarane, re, oh, kita gunakan pocerak. Re, no, bu,
DHE kan, Bude, maka pakai do kita Bude, jadi kita pakai taling. Kalau selain ngolelet dan bocor kita gunakan puppet. Nah, ini enggak ada puppetnya ya. Jadi ini le, la, rane, reno, reno, bude. Siapa yang benar boleh tepuk tangan. Iya, selamat. Sudah bisa menggunakan teori yang nomor 4, 5, dan 6. Oke, lanjut murid-murid untuk yang kelas 5. Mungkin teorinya cukup sampai di nomor 6 ya. Jadi boleh langsung di close. Sudah selesai untuk yang kelas 5. Akan tetapi yang kelas 6 kita lanjut ke poin C, yaitu sandangan kanggo mateni aksara. Akan tetapi untuk kelas 5 yang ingin belajar juga bisa, silahkan disimak nanti di kelas 6 biar gampang. Oke, di sini sandangan cecek kanggo mateni aksara ngo. Maka ini akan ada tambahan eng. Sandang layar kanggo mateni aksara ro, maka ini akan ada tambahan r. Yang ini weknyan kanggo mateni aksara ho, ini akan ditambah h. Maksudnya Pak bingung Pak? Nah ini Pak Dian kasih contoh yang ini. Contohnya huruf ini. So ya. So nek dicecek ini maka berbunyi ini akan tadi sang. Nah, jadi yang tadinya so ketika dikasih cecek seperti itu akan bertambah eng di belakangnya. Hono coroko akan menjadi hang nang cang rang kang. Jadi ketika dicecek maka akan ketambahan huruf eng. Maka ketika kalian nanti menulis kok itu mateni eng, tidak usah dipangku. Jadi jangan menggunakan ngo dipangku. Ya. Karena untuk eng kita menggunakan cecek. Jadi nek ada ceceknya seperti ini sudah ada ngo mati atau huruf apapun ketika diberi cecek maka silahkan boleh ditambahi eng di belakangnya. Ini juga layar. Ini huruf apa aja? Ini nulis layar yo ketika di layar maka akan ketambahan huruf R di belakangnya karena ini mateni R. Weknyan akan ketambahan H. Maka yo ini juga yo. Nek tadi yo di layar menjadi yar tambah R, ini yo di weknyan akan menjadi H. Maka sayah h, maka hanya cukup dengan ini weknyan. Jadi yang seperti ini dibaca H, layar dibaca R, terus cecek dibaca eng, so dicecek menjadi sang, layar yo di layar menjadi yar, tambahan R. Ya, ini yo yar, tinggal kasih layar menjadi sudah ditambahi R karena layar ini mateni R. Jadi ini nanti ketika huruf apa aja dikasih seperti ini akan ketambahan R. Yang ini sayah yah, hanya ini tinggal menambahi weknyan, maka ini akan menjadi sayah, tidak usah pakai ho dipangku atau ro dipangku. Ini ngarah Pak Dian, singkat ngarah. Jadi huruf yang ngarah ini tidak bisa dipangku karena mempunyai sandangan ya. Semoga tidak bingung ya murid-murid. Pokoknya yang ada cecekan seperti ini kita menambahi eng di belakangnya. Yang seperti ini kita nambahi R di belakangnya, huruf apa aja. Hono coroko menjadi hornor cororkor. Ini hono coroko menjadi hah utawa ah nah cah rah kah ya. Jadi ditambahi h karena ini weknyan ini merupakan huruf mati yaitu H. Ini huruf mati R, ini huruf mati eng. Sang, ayar, saya.
Nah, nek yang pangkon ini jadi kecuali ngarah itu silakan dipangkon. Ini letaknya biasanya di belakang. Bapak, jadi ini dan contoh ini no. No dipangku menjadi n. Ho, no. Nek ho kan sudah ada tadi, sudah ada weknyan. No dipangku menjadi n. Co dipangku menjadi c. Ro sudah ada layar. Terus ko, bapak ini ko dipangku mati. Yang tadinya KA menjadi K mati konsonan. Ko dipangku maka A-nya hilang menjadi huruf mati, huruf konsonan. K. Bapak maka tinggal dipangku maka ko-nya sudah hilang A-nya. Nah, sekarang 3 teori ini silakan dipraktekkan dengan soalnya Pak Dian. Murid-murid, ada soal mang bayar murah aku penak. Jadi mang bayar murah aku penak. Mang bayar murah aku penak. Silakan ini kita mempraktekkan 4 teori A, B, C, dan D. Teori mateni aksara. Ini silahkan ditulis dulu, terus di pause, ditulis dulu, dikerjakan, boleh melihat catatan untuk biar kalian melatih untuk bisa mempraktekkan teori tadi. Silakan di pause, dikerjakan. Ya, mari kita cocokkan murid-murid. Mang bayar murah aku penak. Bagaimana penulisannya? Apakah benar? Iya. Mang bayar, ini menggunakan layar. Mang menggunakan cecek MANG. Mang bayar menggunakan layar, bayar murah, kita gunakan weknyan. Murah aku PE berarti kita gunakan paling P nak ko-nya kita pangku. Mang bayar murah aku penak. Ya, siapa yang benar? Tepuk tangan, kalian sudah bisa. Yang belum bisa, yang masih salah, boleh mengulang-ulang lagi sampai bisa. Mungkin dari Pak Dian cukup sekian. Matur nuwun awit kawigatosipun menika materi kelas 6. Nek sing kelas 5 mung tekan sing sandangan pepet lan pengecualian loro tadi ya. Nek yang kelas 6 sampai sini. Pak Dian pungkasi, monggo kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.